Sistem Necromancer, bab 181 sampai dengan 183. Bab 181. Alat peraga di mana-mana. Dua aksesoris yang dikenakan Jian Luan sebenarnya adalah alat peraga sulap. Sungguh pengusaha yang kaya raya. Saya benar-benar bersedia mengeluarkan uang untuk diri saya sendiri. Pegang kedua perhiasan itu di tangannya dan perhatikan baik-baik. Rune yang terukir di kalung disebut perlindungan pedang dan perisai yang dapat membentuk perisai ajaib untuk mengurangi sejumlah kerusakan. Efek dari prop ini sangat penting. Apapun pekerjaannya, keselamatan Anda sendiri adalah pertimbangan utama. Pada saat itu, topeng cahaya yang memblokir peluru seharusnya menjadi penyangga ini. Dari segi energi kinetik peluru sniper rifle, jika bisa menahannya sedikit dan mengubah arahnya, sudah membuktikan betapa kuatnya item ini. Pasti mahal. Menekan kegembiraan di hatiku, aku terus memeriksa cincin luar angkasa kedua. Alat peraga ini sudah tidak asing lagi. Saya punya satu, dan modelnya hampir sama. Satu-satunya perbedaan adalah yang saya punya ruang penyimpanan 3 meter kubik, sedangkan yang ini punya 5 meter kubik. Kelihatannya tidak jauh lebih besar, namun sebenarnya perbedaannya cukup besar jika dihitung secara kubik. Anda juga dapat menyimpan lebih banyak barang. Keluarkan tisu basah dan bersihkan darah pada kedua alat peraga. Kalung itu dipasang langsung di lehernya, dan cincin juga dipasang di tangannya. Memanggil cincin komunikasi spiritual, barang-barang yang tersimpan di dalamnya segera dirasakan. Berbagai kebutuhan sehari-hari, anggur merah dan makanan, tas penuh koin perak, dan beberapa urusan rumah tangga. Tahu itu, merampok bangsawan kaya adalah cara tercepat untuk menghasilkan banyak uang. Belum lagi, setidaknya ada beberapa ribu koin di dalam tas tersebut. Memiliki banyak uang, Wu Heng mengambil 2 akta rumah dan melihatnya. Itu untuk kedai minuman dan hotel di luar kota. Sepertinya semuanya harus menjadi industri di kota. Harga rumah di kota Urentam melambung tinggi, namun sangat sulit untuk ditangani. Sekarang jika Anda keluar dengan akta rumah, Anda menyerah. Jangan biarkan uang menguasai kepala Anda. Kecuali 2 alat peraga ajaib di tubuh Jian Luan, pakaian yang dikenakannya sebenarnya tidak murah. Tetapi dengan tinggi dan perawakannya, ditambah penampilan yang menyedihkan, Wu Heng juga tidak berencana mengambilnya. Biarkan kerangka itu dibawa ke samping terlebih dahulu, dan saat fajar, keluarkan dan cari tempat untuk menguburkannya. Mayat yang telah menggunakan percakapan dengan orang mati tidak dapat diubah. Tidak ada gunanya sekarang. Mayatnya dibawa pergi. Wu Heng melanjutkan, bawalah mayat-mayat itu. Tengkorak itu segera melangkah maju dan membawa semua mayat yang tersisa. Tempatkan dengan rapi di ruang terbuka di depan Anda. Total ada 66 jenazah, dan identitasnya dapat diketahui dari pakaiannya. Di satu sisi adalah penjaga, Jian Luan, dan beberapa pelayan, dan sisanya adalah orang-orang dari Ksatria Penjaga Besi, mengenakan baju besi standar. Meskipun armornya telah dipotong menjadi logam busuk, gayanya masih dapat dilihat. Wu Heng memusatkan perhatiannya pada mayat pertama. Pria ini, yang dia lihat dalam pandangan Glenda, adalah kapten penjaga Jian Luan. Dia memegang pedang yang menyala-nyala di tangannya, membukanya lebar-lebar dan memblokir sebagian besar kerangka sendirian. Suruh orang melepas semua peralatan di tubuhnya. Melihat pedang panjang, pedang api yang menghanguskan. Deskripsi, pedang panjang yang diukir dengan sihir pembakaran dan ditempa dengan bahan elemen api langka. Pedang ini memiliki efek api saat digunakan untuk menyerang. Benda ajaib lainnya. Sebelumnya, kupikir itu disihir melalui gulungan atau sihir api diterapkan. Tanpa diduga, pedang panjang itu sendiri adalah benda ajaib. Kemudian dia memeriksa armornya. Ia juga memiliki rune padat di dalamnya dan juga merupakan alat ajaib. Tetapi sudah rusak parah karena dipotong. Tidak ada informasi peralatan yang dapat ditampilkan, sehingga dianggap sepenuhnya dihapus. Setelah memeriksa peralatan,
Wu Heng langsung melepaskan teknik budak tulang dan sihir necromantik membungkus tubuhnya. Permintaan yang sudah lama hilang muncul lagi. Objek yang dipanggil melebihi jangkauan kemampuan pengguna, dan faktor ketidakstabilan meningkat. Umumnya, ketika perintah ini muncul, itu berarti level mayat target harus lebih tinggi dari level perapal mantra. Ini bukanlah hal yang buruk, semakin tinggi levelnya semakin baik. Daging dan darahnya perlahan-lahan terlepas, dan kerangka bertulang tebal itu perlahan berdiri. Melihat sekeliling dengan mata kosong, dia berjalan ke samping. Master Tempur Kerangka, level 12. Tingkat 12. Letaknya sama dengan Bahudong. Level tertinggi dari skeleton yang ada di tanganku saat ini adalah skeleton Terror Claw, level 13. Meskipun memiliki level tertinggi, efek yang ditampilkannya sangat terbatas. Sebagian besar waktu, saya bersiaga atau berpartisipasi dalam beberapa pekerjaan patroli di sekitar penjara. Yang paling berguna adalah kerangka humanoid seperti Bahudong dan Basen. Dengan penyamaran sederhana, Anda dapat membawanya. Baik itu bekerja sebagai pengawal atau melakukan suatu pekerjaan, Anda bisa melakukannya. Sebenarnya, pikirkanlah sekarang. Seiring dengan semakin sulitnya menghadapi musuh yang Anda temui, level dan kemampuan Basen sudah agak sulit. Sekarang master pertempuran ini telah muncul, dia dapat menggantikan Basen. Setelah memikirkannya, Wu Heng terus memeriksa atributnya. Master Tempur Kerangka, level 12. Tingkat 12 0/72.000. Atribut, konstitusi 29, kekuatan 31, ketangkasan 25, kecerdasan 17, persepsi 17, karisma 10. Karakteristik, kerangka kosong, jiwa perantara, pantang menyerah. Keunggulan, spesialisasi armor berat ringan, lanjutan, spesialisasi pedang dua tangan, lanjutan, spesialisasi senjata militer, dasar. Ilmu pedang militer Gruul. Keterampilan tempur, serangan mengganggu, serangan melucuti senjata, serangan menyapu, serangan paru-paru, serangan tangkas, gerak kaki cekatan. Profesi ini disebut Battle Master dan terlihat sangat profesional. Orang terakhir yang disebut Master masih bisa mengalahkan mereka berlima. Dari sudut pandang manusia seutuhnya, dia seharusnya menerima warisan ortodoks dan bukan tipe pejuang dalam geng yang hanya tahu cara menebas senjata. Keahliannya menyebutkan spesialisasi peralatan militer dan ilmu pedang juga disebut ilmu pedang militer Gruul. Dia seharusnya bertugas di militer untuk jangka waktu tertentu. Milik seorang pejuang sejati. Tidak ada skill tersendiri, tapi skill tempur telah ditambahkan. Berbagai metode serangan dan gerak kaki. Sepertinya kekuatannya tidak lemah. Mulai sekarang, panggil aku pedang api, ambil senjatamu, dan minggir dulu. Saya juga tidak tahu namanya, jadi saya memilih secara acak sesuai senjatanya. Kerangka itu membungkuk, mengambil senjata di tanah, dan berdiri di samping. Armornya compang camping dan tidak bisa dipakai sama sekali, jadi dia hanya berdiri di samping dengan tulang telanjang. Mata Wu Heng terus tertuju pada mayat berikutnya. Anel, mantan kapten tim utama di kota Blackstone, mengalami lubang berdarah di antara alisnya. Yonggu Su rilis. Kerangka itu langsung berdiri. Prajurit kerangka, level 9. Yah, levelnya juga tidak rendah, mencapai level 9. Meskipun tidak sebagus kerangka level 12 yang baru saja dia panggil, itu sepenuhnya konsisten dengan statusnya sebagai kapten tim. Wu Heng melihat secara umum atributnya, dan tidak ada yang istimewa darinya. Kemudian dia terus melepaskan Dead Skeleton Field dan semua skeleton yang tersisa di depannya berdiri. Melihat ke sini dengan tatapan kosong. Prajurit tengkorak level 7, pendekar tengkorak level 8, penjaga kerangka level 8. Apakah itu penjaga, Gian Luan, atau ksatria penjaga besi kota Luntam? Level mereka semuanya berada di level 7 atau 8. Wu Heng masih sangat puas dengan hal ini. Skeleton level tinggi memang penting, tapi level 7 dan 8 tetap menjadi tulang punggung.
dapat membentuk konvoi. Tetapi tidak dalam situasi apapun, Anda harus bergantung pada kelompok kerangka untuk memainkan perannya. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Jian Er, aku akan dipanggil Jian San, dan kamu akan dipanggil Yuyi. Wu Heng menamai mereka satu persatu. Pendekar pedang, mulai dari pedang 2 dan ke belakang. Lagi pula, pedang 1 lengannya patah, tapi masih hidup. Prajurit berasal dari awal pertempuran, dan hal yang sama berlaku untuk penjaga hutan, dengan nama seperti Yuyi dan Yuer. Tidak mungkin, ada terlalu banyak kerangka. Bahkan jika saya ingin membuang waktu dan menyebutkan nama setiap orang satu persatu, saya mungkin tidak mengingatnya. Seiring berjalannya waktu, pertempuran yang tiba-tiba tidak sebaik urutan 1234 ini, yang lebih nyaman dan mudah diingat. Setelah menugaskan tugas ke beberapa kerangka, lalu dia berjalan ke tumpukan furnitur lainnya. Gambar gantung, lampu gantung, dan karpet semuanya bertumpuk. Wu Heng tidak terlalu peduli sama sekali, dia hanya melihatnya sekilas dengan santai, tapi matanya langsung tertarik. Bak mandi api abadi berukir piring makan penopang kehidupan batu penerangan. Potongan alat peraga sulap yang hidup muncul di depan Anda. Bak mandi api abadi berukir adalah bak mandi perak dengan ukiran yang sangat indah, bagian luarnya dihiasi dengan rumput keriting yang indah dan pola bunga, dan bagian dalamnya dihiasi dengan ukiran rune yang rumit. Dapat menjamin suhu air pengguna. Piring makan penopang kehidupan adalah piring makan yang diukir dengan mantra penopang kehidupan, yang dapat mengawetkan makhluk hidup dan menopang kehidupan. Dahi, tujuan dari penyangga ini. Wu Heng mengambilnya dan melihatnya. Mungkin digunakan saat makan makanan segar. Batu penerangan adalah tiang seputih kristal, juga diukir dengan tanda penerangan dan dapat berperan sebagai penerangan. Senang rasanya punya uang. Wu Heng hanya bisa menghela nafas. Ini adalah benda paling ajaib yang pernah dia lihat dalam sekali jalan. Tentu saja, semuanya milik Anda sekarang. Perintah kerangka untuk memilah barang. Langit berangsur-angsur menjadi cerah. Wu Heng hanya membereskan dan kembali ke kediamannya melalui gerbang batas. Matahari pagi bersinar melalui jendela. Wu Heng hanya menggigit mie instan dan berjalan keluar rumah. Ambil basen dan bawudong dan langsung menuju ke asosiasi. Suatu malam berlalu, tidak ada seorang pun yang datang mengganggu saya, dan perwakilan tersebut tidak menemukan bukti apapun yang mengarah padanya. Sekarang bisnis berjalan seperti biasa, dan ini merupakan pilihan terbaik. Bahkan jika Anda memiliki keraguan, Anda tidak dapat melakukan apapun pada diri Anda dengan segera. Bagaimanapun, dia adalah kapten yang ditunjuk oleh markas besar asosiasi. Jika timbul masalah tersebut harus diperiksa dan prosedur terkait harus diselesaikan. Saat keadaan menjadi buruk, bersembunyilah di dunia zombie. Baru saja memasuki asosiasi. Ada banyak orang berkumpul di aula, dan orang-orang membicarakan tentang pengusaha kaya di pusat kota yang musnah dan seluruh keuangan keluarganya dirampok. Itu seperti berita yang mengejutkan, semua orang membicarakannya. Tidak ada yang tersisa. Apakah mereka semua mati? Pengusaha kaya. Mana di pusat kota yang tidak memiliki lusinan penjaga? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Memang benar, ksatria penjaga besi telah mengepung gedung itu. Aku baru saja melihatnya. Saya juga tahu berita lain. Orang-orang yang lain semuanya menoleh. Geng serigala putih di luar kota dimusnahkan, dan markasnya berubah menjadi darah dan daging. Mendengar bahwa itu adalah geng dari luar kota, semua orang kehilangan minat. Berbalik lagi dan lanjutkan pembicaraan tentang pusat kota. Kamu sudah melihat kediamannya. Kamu pasti tahu pengusaha kaya mana itu, kan? Tuan Jian Luan. Astaga, dia. Wu Heng lewat tanpa henti dan langsung menuju ruang tunggu. Belum ada seorang pun di ruang tunggu. Duke dan Martha belum datang. Wu Heng duduk sebentar dan hanya ingin bangun dan pergi ke kediaman Jian Luan untuk mengikuti orang banyak. Ada ketukan di pintu. Seorang anggota staf menoleh dan melihat Wu Heng duduk di ruang tunggu.
Dia segera berkata dengan hormat, "Kapten Wu Heng, Diaken, silakan datang." "Ada apa?" "Saya tidak tahu, sepertinya ada tamu yang datang," jawab anggota staf. Wu Heng mengangguk, "Oke, saya mengerti." Setelah staf pergi, dia bangun dan membuat beberapa persiapan singkat sebelum menuju ke ruang kerja Diaken. Dorong pintu dan masuk, kecuali Diaken asosiasi. Ada juga 2 orang dari ksatria pengawal besi yang berdiri di ruang kerja. Yang satu berambut pirang dan alis tebal serta tidak terlalu tua. Yang satu lagi berambut coklat pendek dan berjanggut. "Wu Heng, ini Mirko, komandan ksatria. Saya ingin menanyakan sesuatu padamu." "Komandan Mirko." Wu Heng mengangguk tanpa ekspresi. Pria paruh baya itu memandangnya dari atas ke bawah dan berkata langsung, "Kapten Wu Heng, ada insiden keamanan yang serius di pusat kota. Saya perlu menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda." "Oh, tolong katakan itu. Di mana kau tadi malam?" "Di rumah." "Apakah ada saksi?" Pihak lain terus bertanya. "Tidak." Pria itu masih menatapnya. "Rumah Jian Luan diserang tadi malam. Apakah Anda tahu tentang ini?" Wu Heng berkata, "Saya tahu, menurut Anda itu tidak ada hubungannya dengan saya. Bagaimanapun, saya ditunjuk oleh markas besar asosiasi sebagai kapten, dan kesadaran ideologis saya diakui oleh organisasi." "Oh, aneh sekali. Kudengar kaptennya punya senjata yang bisa menembakkan senjata tersembunyi dengan tingkat mematikan yang luar biasa." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan hulu ledak oranye dari tangannya dan meletakkannya di meja Diaken. "Jelaskan itu." Bab 182. Siapapun yang mengetahuinya akan mati. Wu Heng tidak menunjukkan keterkejutan apapun saat melihat hulu ledak yang dikeluarkan lawan. Saat itu, Han Tingyi sedang menembak musuh dari jarak jauh. Dia melepaskan lebih dari 1 atau 2 tembakan, dan dia tidak mengenai sasaran dengan senjatanya. Di tempat kejadian, kerangka tersebut diminta untuk mencari hulu ledak yang ditembakkan. Namun, masih ada beberapa hulu ledak yang mendarat di rerumputan atau menembus tanah dan tembok, yang tidak dapat ditemukan dalam waktu singkat. Ksatria pengawal besi melakukan pencarian di siang hari, dan tidak mengejutkan menemukan hulu ledak ini. "Apakah menurutmu aku membunuhnya?" kata Wu Heng. Hanya bertanya, apa yang dimaksud Kapten Wu Heng dengan sikap begitu menentang? Anggota muda ksatria lainnya maju selangkah dan terus bertanya. Wu Heng melambaikan tangannya dan berkata, "Matamu yang mana yang melihatku menolak?" Ekspresi anggota ksatria muda terhenti, dan wajah mereka menjadi semakin jelek. Komandan paruh baya memberi isyarat kepada anggota muda untuk tidak cemas dan berkata langsung, "Kapten Wu Heng harus menjelaskan hal ini dan mengapa hal itu muncul di kediaman Jian Luan." Pihak lain tidak ingin membawa topik itu terlalu jauh, jadi dia mengangkatnya. Lagi, Wu Heng menggelengkan kepalanya, "Itu bukan milikku. Bagaimana cara membuktikan bahwa itu bukan milik Anda? Ini adalah senjata, mirip dengan panah otomatis. Saya punya orang lain yang bisa mendapatkannya, dan milik kita jelas berbeda." Wu Heng membuka pistolnya, mengeluarkan peluru dan meletakkannya di atasnya. Lawan mengeluarkan hulu ledak, tetapi Anda masih bisa melihat perbedaannya. Jenis dan ukurannya jelas berbeda. Pria paruh baya itu memegangnya sebagai perbandingan dan melanjutkan, "Kita perlu mengambil perangkat ini untuk verifikasi. Asosiasi kami memiliki peraturan bahwa peralatan dan alat peraga anggota adalah milik pribadi dan tidak dapat digunakan dalam bentuk apapun. Tentu saja, saya juga bersedia bekerja sama dalam penyelidikan Anda dan meminta Diaken untuk menulis permohonan ke departemen. Setelah disetujui, saya akan segera menyerahkan senjatanya kepadamu." Wu Heng mengembalikan peluru yang dia keluarkan dan memasukkannya kembali ke dalam magasin. Diakon Gomez meliriknya dan kemudian berkata, "Wu Heng baru saja datang ke asosiasi. Tidak ada alasan untuk begitu membencinya. Anda harus menyelidiki orang lain. Apakah kamu tahu, Jian Luan?" Pria paruh baya itu masih belum menyerah. "Aku pernah bertemu dengannya sekali.
Dia ingin membeli alat peraga dariku karena kami tidak setuju dengan harganya. Ada apa di belakang? Saya belum melihatnya sejak itu. Jika kita memiliki konflik, kita akan segera mencari asosiasi untuk menyelesaikannya. Tidak perlu sampai ke level ini. Wu Heng menjelaskan sesuai dengan pemikirannya sendiri. Mereka berdua tidak bertanya lagi dan menuliskannya di buku catatan mereka. Diakon Gomez, mohon permisi, kami akan kembali dulu. Keduanya memberi hormat kepada Gomez, lalu berkata kepada Wu Heng, Tuan Wu Heng, mohon jangan meninggalkan kota sampai penyelidikannya selesai. Itu belum tentu benar. Jika ada misi, saya akan memimpin tim untuk menjalankan misi tersebut. Pihak lain tidak ada hubungannya dengan Wu Heng, jadi dia berbalik dan pergi. Ketika hanya Diaken dan dia yang tersisa di ruang kerja, Gomez kemudian bertanya, apakah Anda memiliki konflik dengan para ksatria? Wu Heng juga mengetahui sikapnya dan jelas menolak, jadi dia berkata langsung, Diakon, sekelompok orang bertopeng muncul di rumah saya kemarin dan berencana merampok properti. Saat itu, para ksatria ini sedang menonton kesenangan, tetapi sekarang menjadi pengusaha kaya telah mati, tampak seperti dewa. Itu membuatku marah ketika sesuatu yang besar terjadi. Apakah ada hal seperti itu lagi? Gomez mengerutkan kening lebih dalam lagi, apakah mereka masih kelompok orang yang sama yang membunuhmu terakhir kali? Tidak yakin, itu mungkin ada hubungannya dengan mereka. Saya akan mengatur beberapa orang agar Anda lebih memperhatikan tempat tinggal Anda, kata Diaken. Wu Heng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sendiri telah membuat beberapa pengaturan. Jika masih ada bahaya, saya akan melaporkannya kepada Diaken. Yah, kamu harus kembali dulu dan jangan berkonflik dengan para ksatria. Mereka mewakili istana tuan kota dan mereka bisa rukun satu sama lain. Ya, Diakon. Wu Heng mengatakan sesuatu, berbalik dan pergi. Dua anggota Ordo meninggalkan asosiasi. Anggota muda itu berkata dengan ragu-ragu, Komandan, ketika dia menjawab pertanyaan itu, dia jelas-jelas menolak dan tegang. Dia sangat curiga. Komandan Paruhbaya itu memandangnya dan berkata, mungkin. Jika tidak ada bukti kuat, kami tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Biarkan saja dia pergi. Serahkan pada penguasa kota untuk menanganinya, kita hanya perlu melakukan urusan kita sendiri. Komandan Paruhbaya itu melanjutkan. Rumah Gianluan sekarang terlihat seperti rumah hantu. Tangan dan bekas perkelahian terlihat di mana-mana, tapi tubuh dan perabotan semuanya menghilang begitu saja. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Hanya formalitas. Tidak ada yang mau menyelidiki lebih lanjut. Bahkan jika mereka menemukan pembunuhnya hari ini, mereka tidak akan selamat besok. Wu Heng keluar dari ruang kerja, masih mengendalikan ekspresinya. Agar tidak ada cara untuk memata-matai secara diam-diam, amati setiap gerakan Anda. Gianluan meninggal, dan tampaknya tidak ada krisis yang serius. Setidaknya asosiasi tidak melakukan intervensi, dan ksatria pengawal besi kota Luntam hanya mengunjungi dan menyelidiki. Tidaklah cukup serius untuk segera memutuskan hubungan dengan kota Luntam. Ini adalah hal yang bagus. Semoga situasi menjadi tenang dan kehidupan normal dapat kembali. Tentu saja, Gianluan sudah mati, dan Ordo Rahasia serta pria gendut itu mengetahui rencana mereka. Anda juga harus berhati-hati jika pihak lain memberikan bukti atau melakukan tindakan luar biasa. Juga persiapkan terlebih dahulu. Kembali ke ruang tunggu, Duke duduk di sofa dan makan segera setelah pintu terbuka. Ketika dia melihat Wu Heng masuk, dia segera tampak seperti telah menemukan rahasia besar dan berkata, Kapten, seseorang meninggal di pusat kota. Semua orang sedang mendiskusikan masalah ini sekarang. Apakah menurut Anda kami akan memberinya layanan yang berjasa jika kami menangkap pembunuhnya? Wu Heng hampir marah dan berkata, jika dia tidak diinginkan, mengapa kita harus menangkapnya? Ini adalah tugas ksatria pengawal besi. Sudah banyak musuh di sekitar kita, jadi jangan memprovokasi orang lain. Oh, benar.
Duke duduk lagi dan melanjutkan, Kapten, Glasker meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa kumpulan baju besi baru sudah siap. Kapan seseorang di rumah dapat mengirimkannya langsung kepada Anda? Grass adalah nama pemilik toko baju besi Maoshi. Duke selalu menyebutkan bahwa kamu akan mengingatnya setelah sekian lama. Ayo pergi dan melihat bersama. Bagus. Keduanya bangkit dan langsung berjalan keluar. Ada juga kekacauan di luar kota. Sepanjang jalan, ada anggota geng yang berjalan berkelompok. Semua orang terlihat waspada, seolah-olah ada bahaya kapan saja. Wu Heng dan Duke pergi ke toko baju besi Maoshi. Beberapa orc telah ditambahkan ke toko, dan mereka tampaknya membantu menjaga toko. Melihat Wu Heng masuk, bos orc segera tersenyum dan berkata, "Ini dia Kapten. Kebetulan ada susu hewani yang dikirim ke toko, yang sangat baik untuk tubuh. Anda dapat mengambil sebagian dan memberikannya kepada Anda teman untuk mencoba." Orc tidak membosankan dan jujur seperti rumor yang beredar. Mereka yang berbisnis harus tetap mengetahui beberapa hal di dunia. Wu Heng masuk ke toko sambil tersenyum dan bertanya, "Apa yang terjadi di luar kota hari ini? Mengapa ada penjaga di pintu toko?" Bos melihat keluar dengan hati-hati dan berkata dengan suara rendah, "Kamu tidak tahu, tadi malam, seluruh geng serigala putih dimusnahkan, tidak ada yang selamat, seluruh jalan penuh dengan daging cincang dan anggota badan yang terputus, dan sekarang sudah masih ada yang membersihkannya. Ada lapisan keropeng darah yang tebal. Itu sebenarnya karena geng serigala putih. Bukankah wajar jika terjadi perkelahian antar geng? Geng serigala putih adalah geng besar dan memiliki banyak industri. Geng yang menghancurkan geng serigala putih tidak tahu tentang industri ini. Geng lain tidak bisa duduk diam. Jika tidak ada yang keluar untuk menengahi, itu adalah kemungkinan besar akan terjadi. Kami juga takut dengan huru-hara, jadi kami perlu menambahkan lebih banyak penjaga untuk mencegah kekacauan dan seseorang mencoba memancing di perairan yang bermasalah, lanjut bos. Oh, benar. Wu Heng mengangguk. Kapten, apakah Anda ingin memeriksa barangnya atau haruskah saya mengirimkannya langsung kepada Anda? Bawa aku ke sana. Oh, oke. Bos mengira dia harus memeriksa barang untuk memastikan kualitas produknya selama ini. Memasuki gudang, menunjuk ke beberapa tumpukan pelindung kulit, "Ini semua, kamu bisa memeriksanya sesukamu." Wu Heng mengangguk dan melirik dengan santai. Semuanya dimasukkan ke dalam ring luar angkasa. Bosnya tertegun, dan segera memahami alat peraga penyimpanan, dan kemudian menyanjungnya beberapa kali lagi. Wu Heng melanjutkan, "Apakah ada pelat baja untuk prajurit manusia? Saya ingin yang kualitasnya lebih baik. Tentu saja Anda mengerti apa yang Anda katakan, silakan datang ke sini dan saya akan menunjukkannya kepada Anda." Bos membawanya kembali ke toko depan dan memperkenalkan pelat baja di rak kayu. Sepenuhnya dilapisi logam dan dilapisi dengan kulit. Kelihatannya cukup bagus. Berapa harganya? Satu set lengkap. Satu set lengkap berharga 420 koin perak, kata bos. Apakah lebih murah jika mengambil lebih banyak? Bos berkata, "Kapten, jika Anda tidak ingin mengambil lebih banyak, Anda bisa mendapatkan satu set dan saya akan memberi Anda harga terendah, 400 koin perak." Wu Heng tidak membuang waktu dan berkata langsung, "Saya ingin 60 set. Puff gelombang. Bos yang sedang minum air tiba-tiba muncrat. 60 set, ada apa? Wu Heng bertanya. Aku akan segera menyiapkan seseorang. Bos segera turun dan meminta seseorang untuk mulai mengemas baju besinya. Tunggu sampai semua pengemasan selesai. Wu Heng juga mengumpulkan semuanya, menghitung koin perak yang sesuai, dan menyerahkannya kepada pihak lain. Wajah bos tersenyum. Kemudian, seseorang datang dari belakang membawa 2 kantong air berbahan kulit. Bosnya berkata, "Kapten, ini susu hewani yang dibawa kembali dari suku. Anda dapat mengambilnya kembali dan mencicipinya. Jika Anda suka, saya akan mengirimkannya kepada Anda lain kali." Tidak, aku tidak terbiasa meminum ini. Cobalah, ini baik untuk tubuhmu." Keduanya menyerah,
Tetapi Wu Heng tetap menyimpannya. Dia benar-benar tidak bisa menerima makanan dan rasa para orc. Setelah berbelanja, biarkan Duke pulang dulu. Dia juga keluar dari toko dan menuju ke lokasi Spike Gang. Di bawah bimbingan adik laki-laki saya, Wu Heng berjalan langsung ke halaman. Wen Manxia mengenakan pelindung kulit dan memiliki wajah dingin, dengan sedikit niat membunuh. Kamu keluar dulu dan jaga bagian luar. Ya, kakak ipar. Adik laki-laki itu langsung keluar. Mereka yang tinggal bersamanya semuanya adalah kroni Wen Manxia, banyak di antaranya telah berpartisipasi dalam pertempuran kemarin untuk melindungi para pelayan di pusat kota. Tentu saja saya juga tahu harus menebak apa. Tunggu sampai pintu halaman ditutup. Wen Manxia menenangkan ekspresi seriusnya dan berkata, "Tuan." Dia berteriak pelan dan langsung mencondongkan tubuh ke depan. Apakah kamu tidak terluka? Tidak, tapi aku masih sangat ketakutan. Man Wen menariknya ke samping dan membuka tikar jerami, memperlihatkan beberapa mayat. Dia adalah pemimpin geng Serigala Putih, dan sisanya adalah tulang punggung. Mereka semua ada di sini. Mayatnya tampak pucat dan jelas sudah mati beberapa lama. Memang benar mereka yang mencegatnya. Bagus sekali. Terima kasih Tuan. Wu Heng menghadapi beberapa mayat dan melepaskan teknik perbudakan tulang. Daging dan darahnya berjatuhan, dan mayat itu berdiri. Mayat-mayat ini akan mengikutimu mulai sekarang dan terus mengelola geng. Mata Wen Manxia melebar, menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan. Bab 183. Cepatlah. Pendekar tengkorak level 10, prajurit tengkorak level 9, penjaga kerangka level 8. Atribut beberapa kerangka juga muncul sepenuhnya di depan mata mereka. Sebagai geng besar, geng Serigala Putih memang cukup kuat. Pemimpinnya adalah pendekar pedang level 10, dan anggota tulang punggung yang tersisa juga profesional level 8 atau 9. Dengan sedikit orang yang memimpin, geng ini benar-benar mempunyai kekuatan. Jika Anda hanya mengandalkan Spike Gang, Anda tidak memenuhi syarat untuk melawan White Wolf Gang. Untuk menghancurkan geng Serigala Putih, kami masih mengandalkan kekuatan senapan mesin berat. Wu Heng juga punya idenya sendiri ketika dia menyerahkan kerangka ini kepada Wen Manxia. Manxia Wen memainkan peran besar dalam operasi ini. Dia tidak hanya menunda rencana order rahasia untuk menangkap pelayan itu, tetapi dia juga mematuhi perintah dan membersihkan geng Serigala Putih. Meskipun Wen Manxia adalah budaknya, kedua belah pihak dibatasi oleh kontrak budak dan harus mematuhi perintahnya. Tetapi kinerja luar biasa dan memainkan peran besar. Begitu pula dengan kejadian Wen Manxia yang mungkin juga menarik perhatian semua pihak. Keselamatan Anda sendiri juga perlu dipertimbangkan. Anggota geng tidak bisa diandalkan, tapi kerangka ini tetap dibutuhkan. Bagaimanapun, hanya satu, Dian Luan, yang mati di order rahasia, dan mungkin ada orang lain yang menonton di sini secara diam-diam. Wen Manxia juga melebarkan matanya saat ini. Pertama ada kejutan, lalu ada kejutan. Dia juga mengerti sedikit tentang peran pelayan undead. Fungsi yang paling sederhana dan intuitif adalah menjadi setia dan patuh sepenuhnya. Bahkan jika Anda memintanya untuk bergegas ke dalam api untuk mendapatkan sesuatu yang tidak penting, mereka akan bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Dalam geng, kesetiaan lebih jarang daripada emas. Tengkorak di hadapanku ini pernah membentuk geng Serigala Putih. Serahkan pada dirimu sendiri sekarang. Tidak hanya posisi mereka lebih dapat diandalkan, Spike Gang juga memiliki dasar dari White Wolf Gang. Asalkan kita mengelolanya dengan hati-hati untuk sementara waktu. Ketika jumlah orang mencapai skala tertentu, Spike Gang juga akan menjadi geng besar di luar kota, dan kekuatannya akan jauh lebih besar dari sekarang. Memikirkan hal ini, ekspresi Wen Manxia menjadi lebih bersemangat. Dia mengangkat matanya dengan hati-hati dan memandang dengan mata yang lebih penuh kasih sayang. Tuan, Anda baik sekali. Yah, kamu pantas mendapatkannya. Wu Heng terus berkata kepada kerangka itu, kalian, ikuti instruksinya mulai sekarang. Hore!
Beberapa kerangka keluar dari daging busuk dan berdiri di belakang Wen Manxia. Wu Heng melanjutkan, beri mereka nama agar mereka dapat menyerahkan tugas nanti. Wen Manxia mengangguk dan mulai memberi nama kerangka itu satu persatu. Berbeda dengan Wu Heng 1234, Wen Manxia dapat memanggil mereka dengan nama aslinya. Bagaimanapun, mereka semua tergabung dalam satu geng, dan masing-masing mempunyai informasi tentang satu sama lain. Wu Heng berjalan ke samping. Singkirkan senapan mesin berat yang diberikan kepada Wen Manxia tadi malam. Dia membongkar ini dari tembok penjara. Tidak perlu memasangnya kembali, tapi juga tidak bisa dipasang di sini. Jika hilang, mungkin akan dijadikan sasaran oleh beberapa organisasi untuk ditiru. Ini juga merupakan hal yang merepotkan bagi diriku sendiri. Jika Manxia Wen membutuhkannya nanti, Anda dapat memberikannya lagi, tetapi lebih baik menyimpannya sekarang. Setelah selesai memberi nama, Wen Manxia berjalan cepat, memegang erat lengannya, dan berkata dengan lembut, "Tuan, apakah masalah di pusat kota sudah diselesaikan?" Sepertinya berita di dalam kota belum menyebar. Setidaknya Wen Manxia belum menerima informasi apapun. Sudah diselesaikan. Jika ksatria penjaga besi menyelidiki, ingatlah untuk membunuhnya tanpa mengetahui apapun. Buat saja dendam terhadap geng Serigala Putih, dan berhati-hatilah saat keluar untuk menghindari masalah apa pun. Oke, aku akan berhati-hati, kata Wen Manxia dan menariknya ke kamar. Wu Heng memandangi tatapan tidak sabar pihak lain dan berkata, "Selamat tinggal, ada banyak orang kecil di luar, tidak baik untuk didengar." Tidak ada yang masuk, cepatlah. Keduanya masuk ke kamar di belakang mereka, dan Wen Manxia dengan cepat melepaskan ikatan pakaiannya. Terjun ke pelukan orang lain, cium dia dengan penuh semangat, dan buka pakaian orang lain. Wu Heng menjemputnya. "Letakkan di meja di belakang Anda." Sore harinya, Wu Heng keluar dari kediaman Wen Manxia. Kembali ke pusat kota. Saya tidak segera menjemput kedua pelayan saya. Sebaliknya, dia pergi ke daerah pemukiman di pusat kota. Perintah rahasia, pria gemuk bernama Kapulo tinggal di sini. Selama percakapan dengan Jian Luan, selain dia dan Anel, pria gendut itu juga mengetahui tentang pembunuhan Wu Heng. Ksatria pengawal besi sedang mengunjungi dan menyelidiki. Meski tanpa bukti konklusif, pria gendut ini merupakan faktor yang tidak stabil. Anda perlu memeriksa situasi pihak lain terlebih dahulu dan kemudian membuat rencana untuk langkah selanjutnya. Setelah berdiri di gang gelap untuk beberapa saat, Glenda, yang bertanggung jawab untuk memeriksa situasi, terbang kembali tanpa terlihat. Mengambang di udara, dia berkata dengan lembut, "Tidak ada orang yang kamu sebutkan di gedung itu, hanya pengurus rumah tangga dan beberapa pelayan. Bukankah lokasinya salah? Tidak di sini." Seharusnya tidak demikian, berdasarkan informasi yang diperoleh Wu Heng. Disinilah pihak lain tinggal. Meskipun dia pergi untuk sementara, pasti ada jejak yang tertinggal di dalam gedung. Intelijen menunjukkan bahwa dia tinggal di sini, sesuatu mungkin telah terjadi. Wu Heng mengatakan sesuatu, mengeluarkan kerudung transformasi dari cincin luar angkasa dan meletakkannya langsung di kepalanya. Dia berubah menjadi tentara bayaran wanita yang gemuk dan kuat dan berjalan keluar gang. Berjalan menuju gedung. Dong 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 gelombang. Mengetuk pintu 2 kali. Pintu terbuka, memperlihatkan seorang pria paruh baya berpakaian kepala pelayan. Dia melihat ke atas dan ke bawah dan bertanya, "Ada apa?" "Saya sudah membuat janji dengan Tuan Capulo. Apakah dia ada di rumah?" Oh, ternyata dia adalah wanita yang membuat janji dengan majikannya. Pengurus rumah tangga berpikir sejenak, mengeluarkan 3 koin perak dan menyerahkannya, dan berkata, "Tuan telah keluar sebentar dan akan melakukannya, mungkin akan kembali setelah beberapa saat." Kembali lagi lain kali. Wu Heng menerima uang itu dengan hampa, tidak mengerti apa maksudnya. Dia bertanya, "Mengapa Anda pergi begitu tiba-tiba?" "Kami tidak tahu. Anda dapat meninggalkan alamat dan mengatur seseorang untuk menemukan Anda ketika majikannya kembali."
Pengurus rumah tangga melanjutkan, jika Anda menemani majikan, kamu sebaiknya datang lebih awal. Berdandanlah, jangan datang ke sini memakai ini. Baiklah, aku akan kembali lagi nanti, kata Wu Heng, lalu berbalik dan pergi. Kepala pelayan berdiri di depan pintu, bergumam, seleraku semakin aneh, lalu menutup pintu. Wu Heng berjalan kembali ke gang dan melepas kerudungnya. Jelas pria gendut itu melarikan diri. Pagi ini, berita tentang Jian Luan menyebar. Pria gendut itu pasti sudah menebak sesuatu dan melarikan diri. Dia memiliki bentuk tubuh yang buncit, tapi reaksinya sangat cepat. Bersandarlah ke dinding dan berpikirlah. Akan lebih baik dia langsung pergi. Dia tidak ada di kota, dan tidak ada telepon di dunia ini, yang berarti ksatria pengawal besi tidak dapat menemukannya. Setelah beberapa waktu berlalu, dia akan mencoba membuktikan dirinya lagi. Sulit juga untuk menghasilkan bukti yang efektif. Dengan keberaniannya, apakah dia akan kembali atau tidak adalah soal lain. Setelah memikirkannya, dia berjalan keluar gang dan berjalan ke kejauhan. Konsorsium Lambang Ular, di ruang tamu. Tuan, Anda di sini untuk menjemput kami. Mini berada 2 atau 3 meter jauhnya dan terbang. Wu Heng menangkapnya dan menepuk punggungnya dengan lembut. Di belakangnya ada Enyer dan Lecia yang mengenakan gaun sutra panjang. Baik-baik saja, pergilah ke pintu dan tunggu aku. Kita akan kembali sebentar lagi. Kedua wanita itu mengangguk, meninggalkan ruang tamu dan menutup pintu. Lecia duduk di samping, menyilangkan kaki, dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak menyangka kamu memiliki 2 pelayan kecil. Awalnya diberikan oleh Diaken untuk menjaga hidupku. Wu Heng menjelaskan dengan santai. Manusia tidak menyukai ork ortodoks, tapi mereka sangat tertarik pada gadis kelinci dan gadis rubah dengan penampilan manusia dan ciri-ciri binatang. Wu Heng masih muda dan kaya, jadi tidak mengherankan jika dia memiliki 2 pembantu di rumahnya. Lecia hanya bercanda dan tidak terlalu fokus pada topik tersebut. Tetapi dia melanjutkan, apakah Anda melakukan apa yang terjadi di Jian Luan? Saya sudah mendengar tentang ini juga. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Kata Wu Heng. Dia mempercayakan pembantunya kepada Lecia. Ini terjadi malam itu. Dengan kebijaksanaan Licia, dia pasti menyimpulkan bahwa kemungkinannya besar. Konsorsium juga memiliki sumber intelijennya sendiri. Begitu mereka digabungkan satu sama lain, mereka mungkin akan dikunci padanya. Wu Heng tidak takut Lecia mengkhianatinya. Tetapi ada beberapa hal yang tidak pernah bisa dia akui. Setelah diterima, segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Lecia memutar matanya ke arahnya. Jian Luan adalah anggota Orde Rahasia. Oh, Wu Heng memandangnya. Apakah kamu kenal anggota lainnya? Apa yang akan kamu lakukan? Kamu benar-benar ingin membunuh mereka semua. Lecia berkata dengan terkejut. Sudah kubilang aku tidak melakukannya. Wu Heng menekankan dan melanjutkan, terima kasih telah membantuku mengurus mereka berdua. Haha gelombang. Saat sudah dikirim, kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menolaknya. Jika kamu cukup berteman, jika kamu butuh bantuan, katakan saja. Biarkan aku membereskan bisnis emas tahun ini. Lecia berkata langsung sambil memegang dagunya. Dia menargetkan dirinya sendiri untuk penampilan emas. Ucapkan sekali untuk selamanya, seolah-olah hanya dialah satu-satunya yang memiliki emas di kota Luntam. Yah, ada kemungkinan. Keduanya duduk bersama dan mengobrol sebentar. Wu Heng bertanya tentang buku keterampilan dan kemudian mengucapkan selamat tinggal padanya. Meninggalkan konsorsium. Bawa pelayan itu kembali ke kediamanmu. Meski keduanya tidak mengetahui apa yang terjadi, mereka juga mengetahui bahwa hal tersebut pasti ada hubungannya dengan beberapa penjahat yang datang ke kediaman tersebut sebelumnya. Tuan, apakah ada masalah? Kata Underwhale. Yah, tidak masalah. Toko akan buka seperti biasa besok, dan aku juga akan mengatur penjaga baru untukmu. Oh, Tuan yang baik, beri saja penjelasan sederhana.
Wu Heng kembali ke atas, sementara kedua wanita itu mulai menyiapkan makan malam hari ini di bawah. Setelah beberapa saat, suara nyanyian lembut Mini terdengar. Wu Heng membuka gerbang dan langsung menuju ke dunia zombie. Keluar dari gedung kantor, ada kerangka padat berdiri di luar gedung. Tersusun dengan rapi. Di kejauhan, Qiangzi dan yang lainnya sedang bermain bola basket, sementara para wanita duduk di samping, menonton dan mengobrol. Di penjara, akhir dunia tidak lagi terlihat. Wu Heng melihatnya sekilas dari kejauhan dan tidak terlalu memperhatikan sisi itu. Keluarkan berbagai armor di ring luar angkasa. Kali ini, selain 200 set pelindung kulit, 60 set pelindung pelat logam. Dibeli secara terpisah. Singkirkan armor kulit, dan biarkan kerangka berkepala besar mengarahkan kerangka biasa untuk berbaris dalam antrian panjang, dan maju satu persatu untuk menerima armor dan memakainya. Wu Heng sendiri, membawa 60 set baju besi pelat logam, berjalan langsung ke samping. Ayo, kemari dan kenakan baju besimu. Bilah api dan beberapa kerangka yang diubah tadi malam semuanya datang. Ambil armor di tanah dan langsung kenakan. Mengenakan armor benar-benar menambah aura. Tidak lama kemudian, Li Yahong berjalan dengan cepat, berkata, "Saya tidak meninggalkan rumah selama beberapa hari." Ya, Wu Heng mengangguk, lalu melanjutkan, "Basen akan mengikutimu mulai sekarang untuk melindungi keselamatanmu." Ah, apakah ini bagus?